Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Alvira Rosadian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 untuk semester ganjil. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar di bab 1 yang berjudul Mengungkap Fakta Alam secara Objektif. Sekarang saya akan menjelaskan materi bab 2 yang berjudul Mengungkapkan Kritik dengan Senyuman bagian ke-1. Dengan poin A, mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial, dan poin B, menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kalian memahami materi ini, tonton dan simak video ini hingga selesai. Guys, pernahkah kalian membaca sebuah cerita lucu sekaligus mengandung kritik atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat? Nah, teks seperti itu dinamakan dengan teks anekdot atau anekdot. Di balik humor atau kelucuan yang ditampilkan, anekdot memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada halayak. Oleh karena itu, isi cerita sebuah anekdot itu harus mengangkat tema atau masalah yang benar-benar terjadi atau dirasakan. Lalu, apa teks anekdot itu? Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu atau humor serta menjadi perantara dalam menyampaikan sebuah kritik. Anekdot ini dapat berupa teks, audio, maupun berupa grafik. Setelah kita memahami definisi dari teks anekdot, sekarang kita masuk ke poin A, yaitu belajar untuk mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Teks anekdot itu dibentuk oleh 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter si tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi si tokoh. Itu dinamakan dengan teks orientasi yang berisi pengenalan kondisi atau karakter si tokoh serta penggambaran hal-hal terkait apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi si tokoh. Diingat dan dicatat bahwa itu merupakan orientasi. Contoh dari orientasi, coba kalian perhatikan teks yang ada di layar. Perkenalkan, saya Didi. Didi ini adalah si tokohnya. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk cari alasan. Nah, teks yang ada di layar berikut merupakan contoh dari teks orientasi, yaitu bagian pertama dari teks anekdot. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini berisi masalah yang dihadapi si tokoh. Pada bagian ini penulis menyampaikan puncak cerita yang mengandung tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Jadi setelah orientasi, pengenalan si tokoh, yang kedua adalah komplikasi, yang isinya itu adalah masalah atau pembahasan atau masalah yang dihadapi si tokoh. Pada bagian ini penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa atau humor sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat.
Bagian ini disebut juga dengan krisis atau reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut dengan reaksi. Reaksi ini dapat berupa sikap mencela dan menertawakan. Nah, perlu kalian tahu bahwa ketika kita menyindir atau memberikan kritikan, memang seharusnya tidak secara langsung, namun bisa dengan media lain, yaitu melalui teks anekdot ini. Tujuannya adalah agar kritik itu tidak menimbulkan salah paham atau tidak menimbulkan hal-hal seperti membuat orang tersinggung dan sejenisnya. Nah, contoh komplikasi, perhatikan dialog yang ada pada layar. Anak saya minta liburan, Pak, ingin ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Nah, ini merupakan teks dialog dari komplikasi. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi ini berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Nah, bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun, bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak ada. Contohnya kalimat anak saya itu memang jarang liburan. Ini merupakan kalimat evaluasi karena orang yang bilang ini mengevaluasi atau mengamati bahwa si anaknya itu jarang liburan. Oleh karena itu dia mengungkapkan bahwa anak saya itu memang jarang liburan. Itu merupakan teks evaluasi atau bagian evaluasi pada teks anekdot. Pernahkah kalian melihat di acara televisi acara yang bernama stand up comedy ya di Indonesia? Itu adalah lawakan yang dibawakan oleh satu orang atau tunggal. Nah, lawakan tersebut dinamakan dengan lawakan tunggal. Apa itu lawakan tunggal? Lawakan tunggal atau komedi tunggal ini merupakan anekdot aural dengan penyajian lawakan yang dilakukan seorang diri di atas panggung, sifat lucu serta menjadi perantara dalam menyampaikan kritik. Nah, ini dinamakan dengan lawakan tunggal. Dan acara stand up comedy ini merupakan salah satu lawakan tunggal. Nah, agar kalian lebih memahami apa sih itu lawakan tunggal, coba kamu cari teks lawakan tunggal, kemudian kamu baca di dalam kelas pada pertemuan selanjutnya. Oke guys, coba kalian simak anekdot berikut dan coba identifikasilah struktur teksnya menggunakan tabel yang ada di samping. Pertama, coba kalian baca secara teliti teks anekdot yang ada di dalam layar yang berjudul Perundungan Tanda Sayang. Kemudian setelah kalian membaca sampai selesai, yang pertama kalian coba identifikasilah hal-hal berikut ini, yaitu terkait temanya, masalah yang dihadapi, unsur humornya, dan pesan yang ingin disampaikan jika ada. Apakah pesan dalam teks itu tersampaikan dengan jelas? Apakah masalah sosial yang diangkat relevan dengan kehidupan masyarakat? Dan hal apa yang perlu ditambahkan agar teks ini dapat lebih dalam menyampaikan pesan sosial? Setelah kalian mengidentifikasi tema, masalah, unsur humor, dan pesannya, yang kedua, kalian identifikasilah struktur teksnya menggunakan tabel berikut ini. Diingat ya bahwa struktur dari teks anekdot itu ada orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Lanjut ke poin B, di sini kita akan menilai keakuratan atau akurasi kritik sosial yang disampaikan. Sebagai teks yang berisi fenomena sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat, anekdot ini tidak lepas dari keakuratan sumber informasi atau fenomena yang diangkat. Kalian harus memiliki sumber informasi yang memadai agar dapat menentukan informasi yang kalian sampaikan itu berupa fakta, opini, atau asumsi. Jadi kalian harus bisa memiliki informasi yang memang
harus memadai untuk menguji keakuratan kritik sosial yang kalian sampaikan. Dengan membandingkan beberapa informasi yang kalian dapatkan, kalian dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan bertanggung jawab saat menyampaikan kritik. Salah satunya bersumber dari berita. Berita ini karena bersifat nyata atau realita dan benar-benar terjadi. Berita ini merupakan salah satu jenis teks eksposisi. Untuk melihat atau mengecek keakuratan kritik sosial itu hampir sama ya seperti teks observasi pada bab sebelumnya. Ketika kita akan mengecek keakuratan teks penelitian atau teks observasi itu kita harus bandingkan dengan referensi lain yang pembahasannya itu ada keterkaitan atau kesamaan. Nah, hal ini untuk mengecek keakuratan datanya. Semakin banyak peneliti atau orang yang mengatakan demikian, maka semakin akurat datanya. Sama juga dengan jika kita melihat akurasi kritik sosial yang disampaikan. Agar kamu lebih memahami, coba bandingkan informasi pada komik berita dengan keterkaitan tema yang sama. Di sini coba kamu cari 3 sumber komik berita yang ada keterkaitannya atau pembahasannya itu dengan jurusan kamu. Kemudian bandingkan dengan menyajikan tabel sebagai berikut. Kamu dapat menggunakan referensi tambahan lainnya juga sebagai pembanding atau penguat informasi agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Di sini kamu cari ya 3 komik berita, kemudian kamu cari informasi yang sama dan informasi yang berbeda untuk mengecek atau melihat akurasi kritik sosial. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait bab yang berjudul mengungkapkan kritik lewat senyuman bagian ke-1. Pada pertemuan selanjutnya saya akan membahas bab yang sama yaitu di bagian kedua. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.